الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام حديثي مع حضراتكم عما يجري لإخوانكم في فلسطين وقبل ذلك سأتحدث عن مكانة المسجد الأقصى في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حتى يتسنى لكم جميعا معرفة هذه البلاد بماذا واجب على أمة الإسلام جميعا دعم إخوانهم في فلسطين. Setelah beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menyampaikan sebuah tema penting, yaitu terkait kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi sebelum itu tentu kita ingin menyampaikan sebuah pengetahuan bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa di tengah umat Islam. Beliau nanti akan menyampaikan bagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan Masjidil Aqsa baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah azza wa jalla fi surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. كما تعلمون حضراتكم أن المسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى ومنه صعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج وكذلك صلى إماما بجميع الأنبياء فبارك الله حول هذا المكان وفي هذا المسجد بأن جعل الركعة الواحدة فيه تساوي 500 ركعة في غيره من المساجد. Beliau menyampaikan salah satu ayat di surat Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, di mana sekitarnya adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui sama-sama bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama bagi umat Islam di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayat berkaitan dengan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa kurang lebihnya hampir 1,5 tahun. Dan kita tahu bahwasanya Masjidil Aqsa merupakan tempat pijakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kita pula tahu jamaah sekalian bahwasanya 1 rakaat yang kita lakukan di Masjidil Aqsa nilainya kurang lebih 500 rakaat dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Aqsa. Ini merupakan keberkahan yang Allah berikan, sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, alladzi barakna hawlahu, di mana kami memberkahi sekitar dan Masjidil Aqsa itu sendiri. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. هذه الثلاثة أماكن المقدسة لأمة الإسلام فهي أمانة نبينا صلى الله عليه وسلم للمسلمين. Kemudian beliau menyampaikan lagi pesan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam yang sahih, la tusaddu rihal illa ila 3 masajid. Kita ini tidak diperintahkan untuk melakukan safar, ziarah ataupun kunjungan kecuali kepada 3 masjid.
Kesunahan atau anjuran ini datang dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di Makkah Al-Mukarramah, di mana di sana kita menunaikan haji dan umrah. Kemudian juga masjid yang kedua adalah Masjid Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, di mana letaknya berada di Palestina. Masjidil Aqsa merupakan, tiga masjid ini merupakan masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu merupakan amanah yang dititipkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW kepada umat setelahnya, yaitu kita semua hingga yaumil qiyamah. وفلسطين إخوة الإيمان والإسلام محتلة منذ أكثر من 77 عاما، والمسجد الأقصى منذ 60 عاما. ذلك المسجد الذي هو أمانة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأرض المباركة التي وطأت أقدام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها تتعرض اليوم لحرب طالت أملها منذ أكثر من عام ونصف. إخوانكم يموتون من الجوع، إخوانكم تهدم منازلهم، مستشفياتهم، مدارسهم، مساجدهم، أطفالهم يموتون بلا ذنب بسبب إجرام هذا العدو الذي قال الله عنه هو أشد الناس عداوة اليهود كما أعوانهم الأمريكان والأوروبيون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya Masjidil Aqsa. Palestina telah mengalami penjajahan kurang lebihnya 77 tahun. Hingga detik ini masih belum bisa merasakan manisnya kemerdekaan dan indahnya kemerdekaan. Adapun Masjidil Aqsa itu sendiri kurang lebihnya 60 tahun dalam penjajahan Zionis Israel laknatullahi alaihim. Masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amanah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seluruh para nabi dan rasul pernah sholat di Masjidil Aqsa. Ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di sana, luar biasa kondisinya juga sangat memprihatinkan. Beliau tadi menyebutkan mereka banyak yang wafat, yang syahid akibat kelaparan karena faktor blokade yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihim. Rumah-rumah mereka juga dihancurkan. Kemudian rumah sakit mereka juga dihancurkan. Masjid-masjid mereka juga dihancurkan. Dan ini akibat dari agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel semenjak penjajahan itu terjadi tahun 1948 dalam peristiwa Intifadah. فكيف ندعم عباد الله إخواننا في فلسطين؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita berkaitan dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau. Mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin bagi orang mukmin yang lainnya adalah ibarat satu jasad. Ketika bagian dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka tentu anggota yang lainnya juga akan merasakan yang sakit yang sama. Contoh itu misalnya adalah ketika kaki kita menginjak duri, maka mulut kita akan mengucapkan lafaz dalam bentuk sedih, aduh atau apa, atau mungkin mata kita akan mengalirkan air dalam bentuk karena adanya duri di dalam yang mengenai kaki kita. Ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan kita akui dan kita yakini adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina merupakan saudara seiman dan seakidah, di mana mereka saat ini dizalimi, di mana mereka saat ini disakiti. Maka kita yang ada di Indonesia yang merupakan saudara bagi mereka juga harus merasakan rasa sakit yang sama, rasa sedih yang sama, juga rasa yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
أولا الدعاء الذي هو وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا أمة الإسلام بأن قال الدعاء سلاح المؤمن. Kemudian beliau melanjutkan berkaitan dengan hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu mari sama-sama kita panjatkan doa. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis sahihnya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata yang ampuh yang dimiliki oleh setiap mukmin dan muslim. Seorang muslim pasti memiliki kesempatan untuk memanjatkan doa. Dan ini adalah senjata yang ampuh yang kita miliki. Mari sama-sama kita luangkan waktu kita saat waktu antara adzan dan iqamah, ataupun saat qiyamul lail kita, ataupun saat buka puasa kita sempatkan 1 atau 2 menit untuk memanjatkan doa atas kemenangan. Semoga saudara kita yang ada di Palestina segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjajahan yang mereka alami hingga saat ini. الأمر الثاني إخوة الإيمان الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الفريضة التي غابت عن المسلمين، لذلك هم في أشد ضعف الآن، لا يستطيعون حماية مقدساتهم ولا إخوانهم. فالله عز وجل يقول في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعدنا الله بالجنة وذلك إذا كنا في طريق الجهاد في سبيل الله بأن نبيع أنفسنا وذلك لأجل إعلاء كلمة الله وأموالنا في سبيل نصرة إخواننا المستضعفين وتحرير مقدسات المسلمين. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari sama-sama ikut berjuang. Berjuang ini tentu memiliki makna yang sangat luas. Kalau memang kita tidak mampu berkunjung ke sana, maka hal yang bisa kita lakukan adalah menghadiahkan amal soleh kita, menghadiahkan sedekah kita, menghadiahkan donasi kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Mungkin mereka sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita yang ada di sini, jamaah sekalian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah menyampaikan Allah sedang ingin melakukan jual beli dengan kita. Allah ingin melakukan jual beli dengan kita. Kita menjual harta kita di jalan Allah, maka Allah akan menyiapkan surga yang sudah Allah janjikan untuk setiap umat Islam. Ini adalah bagian janji yang Allah siapkan bagi siapapun yang mau berkomitmen atau mau berjuang di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan apa yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki. Maka dari itu, mari sama-sama kita niatkan pada diri kita untuk sama-sama berjuang membebaskan bumi Palestina dari penjajahan Zionis Israel la'natullahi alaihim. الأمر الثالث عباد الله لا نشتري البضائع الإسرائيلية والأمريكية لأن هذه الأموال إنما توجه في صدور إخوانكم لقتلهم في فلسطين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول الله عز وجل في سورة محمد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hal yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan mungkin, yaitu sebisa mungkin kita tidak membeli produk-produk yang sekiranya hal itu bisa mensupport dan melanjutkan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel la'natullahi kepada saudara kita yang ada di Palestina. Bisa kita ramaikan dagangan dari saudara kita yang ada di samping kita, tetangga kita, kaki lima yang ada di sekitar kita beli dagangan mereka daripada mungkin kita membeli dagangan yang sekiranya nanti keuntungannya kembali kepada Israel itu sendiri. Maka dari itu jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita mau menolong agama Allah, maka insya Allah Allah akan menolong kita dan akan menetapkan kaki kita, akan menjaga keluarga kita, akan menjaga ekonomi kita, akan menjaga seluruh keturunan kita, dan itu merupakan bagian dari keberkahan ketika kita mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, kami akan menampilkan sedikit video berkaitan dengan aksi dari Grow Up ya Humanity ini, bahwasanya kami adalah lembaga resmi yang sudah berizin dari pemerintah dan kami memiliki misi kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini adalah bagian dari hal yang sudah kami lakukan. Bisa nanti dengan jamaah sekalian bisa lihat di video yang kita akan tayangkan. Tafadhol saudari. Baik, izin melanjutkan kami dari Grow Up Institute Humanity. Alhamdulillah sudah menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di perbatasan Gaza. Di perbatasan Gaza, alhamdulillah kita telah menyalurkan bantuan di saat musim dingin berupa makanan dan minuman. Ini berikut adalah videonya. Dan bagi para jamaah yang ingin menitipkan juga kontribusi terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah tahun ini pun kita akan menyalurkan kembali bantuan kita di jalur Gaza dan di sekitar Masjidil Aqsa. Ini di bulan November kemarin ya, kita menyalurkan di musim dingin, kita menyalurkan makanan dan minuman di sana. Saya lihat itu logo lembaga kami yang resmi gitu ya, telah berizin pemerintah untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tadi tim kami telah membagikan kupon ya, kupon donasi bagi para jamaah yang ingin ikut berkontribusi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina dalam bentuk transfer. Di situ ada rekeningnya, rekening lembaga, langsung ke lembaga dan langsung kita salurkan ke saudara-saudara kita di Palestina oleh tim kita yang ada di Palestina, insyaallah. Silakan diisi